Bang G, ada yang mau ditanya nih mengenai harta. Maaf ya Bang G ya, kita sama-sama bensin soalnya nih. Tapi kan nggak apa-apa kita bertanya untuk anak cucu kita, insya Allah kan seperti itu Bang G. Harta itu materi Ustadz ya, bukan yang lain ya. Kalau dikatakan tadi bertambahnya harta, bertambahnya iman, tadi di awal pernah dengar gitu juga ya. Itu berbanding terbalik dengan Korun dan Sa'labah sih. Awal miskinnya dia dekat dengan Allah, setelah kaya malah lupa, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau kita diberi Allah itu limpahan rezeki yang banyak, masih tetap dekat dengan Allah, itu yang sulit juga gitu kan, godaannya terlalu banyak setelah itu. Jadi yang ditanyakan, kiatnya gimana tuh Ustaz? Kalau bertambahnya rezeki gitu. Iya, bagus nih Ji. Nomor satu disyukuri aja, Ji, sampai sekarang begini ya, disyukuri dulu. Alhamdulillah. Kalau nanti itu ditambahkan rezeki yang banyak, oh itu godaannya banyak sih. Iya betul. Banyak. Umpama saya cerita banyak, beli mobil nih. Biasanya yang Biasanya, ini biasa aja. Beli mobil yang agak bagus dulu, agak bagus nih. Ini tuh yang namanya otak sama hati itu paling tidak kuat kalau sudah punya mobil baru, pingin naikin dan pingin ngeluyur. Dan dia kalau ngeluyur yang tidak ada manfaat pasti di kafe. Kalau di kafe sudah seperti itu. keliling ke tempat teman-teman. Boleh ke tempat teman-teman ngasih tahu. Nah itu kan tadi ada ujub, ada riak seperti itu. Udah Ya. langsung kena itu. Iya, karena kalau umpamanya kayak keliling teman-teman, kayaknya umpamanya kalau saya kayaknya belum pernah deh ke tempatnya Huri, ke tempat Tung, ke tempat Cicin. Mobil saya kan belum ya. Bukan tipenya Pak Ustadz Tempat kayak gitu. Eko gitu kan belum ya. Jadi ya kenapa ya? Memang nggak ada pikiran untuk mau mamerin umpamanya. Iya. Memang nggak ada. Kenapa? Ya, emang nggak perlu aja, biasa. Di situ itu untuk menjaga agar kita itu tetap istiqomah bahwa belajar untuk tidak ujub dan riya itu susah. Memang susah. Itu belajar istiqomah untuk tidak ujub sama riya. Padahal itu mobilnya bagus. Harganya 2M umpamanya. Nah, kan bagus itu. Nah itu gimana? Itu deg-degan terus di sini. Maunya keluyur sebenarnya. Lah, kan lucu. Nah kalau saya, lawan jamaah saya itu ya naiknya ya saya ya itu yang tahu kok loh Pak Ustadz naiknya ini lah punya saya ini mau apa lagi? Kan begitu. Lah ya begini. Emang ngomong apa lagi? Paling malah bertanya gimana caranya dapat mobil itu? Lihat dekat sama Allah Ta'ala loh malah tanya saya. Nah inilah cara-cara bagaimana menjaga untuk tidak ujub sama riya. Tidak ujub sama riya. Nah, pada saat ujian yang lain banyak lagi. Kalau sudah nongkrong, kalau itu sudah nanti mulai ngelirik-ngelirik wanita. Iya kan? Kalau laki, Ustaz. Kalau perempuan? Kalau perempuan jarang ya, biasanya jarang ya. Kalau mamanya perempuan ya jarang ya kalau perempuan. Ada sih sebenarnya. Ada kalau dia itu biasanya simpanan orang lain, biasanya seneng dia pamer. Disinilah harus kita jaga semuanya bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu harus manfaat. Karena nanti harta ini kalau kita makan hari ini paling jadinya kotoran. Betul. Ya, iya. Harta kalau kita tinggal buat rayahan anak-anak. Waris. Iya, betul. Kalau istrinya 1 cukup lah. Lah kalau istrinya 4 gimana Ci coba? Ya. Gimana Ci? 4 bingung juga. Ya kan bingung ya. Juga ya. Belum 4 aja udah bingung Pak Ustadz. Udah merasakan pasti bingung. Pasti bingung di situ. Wah, ini ribut sekali anak yang istri 1 sampai ke 4 ini bingung semua pasti. Kalau yang udah meninggal nggak bingung Ustaz. Dia nggak mau tahu. Enaknya sudah kemarin-kemarin masalahnya ya. Nah, di titik itu harus difahami. Itu harta kalau ditinggal seorang itu pasti buat rayahan. Rayahan itu apa? Rebutan.
Nah, harta yang bisa menemani kita itu harta yang kita sedekahkan, harta yang kita pergunakan untuk yang bermanfaat, yatim. Itu pun harus niat lillahi ta'ala. Jangan pada waktu kita itu sedekah, niat kita itu kaya selesai, nggak akan sampai nanti di akhirat. Insya Allah nggak akan sampai. Karena yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya satu, lillahi ta'ala. Walaupun dia cuma 500 rupiah, tapi kalau dia lillahi ta'ala, cukuplah bagus. Pada saat dia 500, mau dia tingkatkan 100.000. Nah, mulai deg-degan dia. Sudah agak banyak. Sudah banyak. Mikirnya jauh gitu. Harus ada melihat nih. Harus ada yang lihat, ya. Itu imbal baliknya biasanya gitu, Cina. Kita harus berpikir tidak boleh seperti itu. Ya, harta yang nanti akan menemani kita nanti pada saat kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah harta yang manfaat. Sedekah lillahi ta'ala, menolong orang tuanya, menolong saudaranya, menolong untuk dakwah, menolong untuk di jalan Allah. Itu yang nanti, dan itu niatnya lillahi ta'ala. Jadi kehilangan 100 juta, kehilangan 250, kan kehilangan ya. Dia taruh 100 juta, 250, 300, 400, memang untuk seperti itu Allah suka. Dan dia udah nggak mau diinget-inget aja yang seperti itu. Langsung perlu dipikirkan. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dilihat oleh malaikat raqib. Dan itu akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Orang ini, dia tidak pernah berpikir, memikirkan ulang apa yang dia keluarkan. Karenamu, ya Allah. Itu jelas, itu pasti. Dia enggak. Tapi dia akan berpikir ulang kalau dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, orang ini selalu berpikir ulang. Dan dia tidak dosa pun dia akan berpikir ulang lagi. Yang makruh dia pikirkan ulang, nggak dikerjakan. Istilahnya seperti itu. Nih, orang-orang inilah yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, ciri orang-orang yang amanah seperti itu. Makanya kalaupun ada seorang muslim yang dia itu menariki kendaraan dan dia tidak pamer di dalam titik-titik tertentu di kendaraan tersebut, gak usah kita itu ngomong yang aneh-aneh, disyukuri aja. Karena siapa tahu dengan mensyukuri, membaca sholawat Nabi untuk mendoakan Rasul, kemudian membaca memuji Allah, bertasbih, itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita benar-benar serius memuji Allah, bersolawat atas Nabi, dan mensyukuri apa yang dia lihat dari seseorang yang baik, bisa aja besok-besoknya dia dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini yang sebenarnya harus diketahui. Jangan kalau ada orang dapat rezeki, Allah itu pasti gini, loh kok pasti, kan nggak tahu gitu. Betul. Tapi kalau mau hitung-hitungan, capai, jangan terus curiga, nggak boleh. Insya Allah dari situlah kita belajar, sehingga kalau Allah itu memberikan amanah berupa harta yang besar, itu kita tidak kaget, tidak kaget. Mau apa kayak gunain apa, insya Allah nggak kaget. Insya Allah mudah sekali dia ngeluarin uang, itu mudah sekali, dan dia nggak pernah dia pikirin yang seperti itu. Jangan kayak Pak Haji tadi ngeluarin yang agak besar. Ada kamera nggak ini? Kalau nggak ada, nggak jadi nih. Cuma di kamera dulu lah. Atau mau ngeluarin, ntar ada balikinnya lah. Itu mengharapkan balikan. Iya. Jadi jangan mengharap Masya balikan. Allah. Sedekah itu keluarkan, nanti akan menemani kita nanti di akhirat itu, yaitu sebenarnya. Ya, itu yang menemani kita di akhirat itu, yaitu kita memberikan pelajaran kepada istri yang baik, memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak-anak kita, yaitu nanti mereka juga akan menemani kita. Kalau momennya kita itu dolim kepada istri, ya besok bukan istri dolim kepada kita di akhirat, enggak. Kita didolimi sama Allah Ta'ala, masukin ke neraka, ya, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan istri, jangan sia-siakan orang tua. Insya Allah, wallahu a'lam.